Siapa ya? Alena, kamu inget kan utang kamu bulan Juni ini udah jatuh tempo? Ini udah setahun loh, dan aku udah nulis surat somasi 3 kali. Iya. Mana? Iya aku tahu, tapi maaf karena usaha aku lagi bangkrut, jadi aku nggak punya uang. Ya itu bukan urusan aku. Nah, kamu harus jadi urusan kamu, karena kalau enggak kan aku nggak bisa bayar utang kamu. Kan aku gak mau tahu gimana caranya, pokoknya kamu bayar utang kamu. Oke. Aku kasih waktu kamu 1 minggu ya. Kalau kamu 1 minggu gak bisa bayar utang kamu, aku bakal bawa kasus ini ke meja persidangan. Nggak bisa 1 minggu dong, seenggaknya 1 Ya nggak mau tahu. Ini udah jatuh tempo dari bulan Juni kemarin, udah lama banget. Ini udah setahun loh kamu Iya, punya. tapi kan aku nggak punya uang. Gak mau tahu, inget ya. Gila. Selamat pagi. Oh iya. Iya betul, silakan duduk. Dengan Bu siapa ini? Ada keperluan apa Bu? Dengan saya Alena Nikma di sini. Saya mau melaporkan kasus hutang piutang. Jadi teman saya tahun lalu itu pinjam uang dengan saya sejumlah 150 juta. Tapi sampai saat ini dia belum melunasi hutangnya itu sama sekali. Dan sejak Agustus tahun lalu saya sudah melayangkan 3 kali somasi kepada Dina tersebut, tapi masih belum ada tanggapan. Jadi saya mau meminta bantuan kepada ibu pengacara untuk membawa kasus ini ke jenjang yang lebih serius. Oh begitu. Apa namanya Bu? Itu dari teman atau bagaimana? Iya, Dina itu dulunya teman saya. Oh begitu. Terus untuk apakah sudah pernah mengajukan surat perjanjian atau sebelum adanya utang piutang itu apakah ada surat perjanjiannya Bu? Ada surat perjanjian bermaterai itu sudah saya buat. Ada di bawah atau tidak? Ada, di sini sudah saya kumpulkan beserta bukti-buktinya juga. Oh begitu. Coba saya lihat dulu ya Bu. Kalau dilihat dari bukti sih akurat sekali Bu, udah ada bukti transfernya, bukti somasinya, surat perjanjian dari awalnya itu sudah ada Bu, dan bukti transfer yang 150 juta juga itu sudah ada. Nah mungkin karena ini adanya gugatan non-prestasi Bu, berdasarkan ada pasalnya 102.134 KUHP Perdata, mungkin kita akan ajukan terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Untuk selanjutnya mungkin saya ajukan terlebih dahulu, terus Ibu menunggu kepastiannya bagaimana, nanti saya hubungi lagi. Kalau begitu bagaimana? Baik Bu, semuanya saya pasrahkan kepada Ibu selaku kuasa hukum saya. Terima kasih. Ya. Ibu terima kasih. Ya, hati-hati di jalan ya. Halo, selamat sore Ibu. Begini Bu, saya mau menginformasikan bahwa saya tuh sudah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang terkait kasus Anda. Untuk perkembangan selanjutnya akan saya informasikan kembali untuk tanggal persidangan dan mediasinya dan lain-lainnya. Begitu Bu. Oke, nanti saya tunggu info selanjutnya ya. Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Sidang perkara nomor 1 PDT G garis miring 2025 garis miring Peradilan Negeri Semarang antara Saudari Alena selaku penggugat melawan Dina selaku tergugat. Saya nyatakan sidang dibuka. Apakah penggugat hadir? Hadir Yang Mulia. Apakah tergugat hadir? Hadir Yang Mulia. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sebelum perkara ini dilanjutkan,
ke pemeriksaan pokok perkara, para pihak wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Apakah para pihak bersedia menempuh mediasi? Bersedia Yang Mulia. Baik, para pihak dipersilakan memilih mediator. Baik dari daftar mediator hakim peradilan ini maupun mediator non-hakim yang bersertifikat. Apakah sudah ada yang kesepakatan? Kami sepakat menggunakan mediator hakim dari pengadilan ini Yang Mulia. Kami setuju Yang Mulia. Baik, akan saya tunjuk Bapak Hakim mediator untuk memimpin proses mediasi. Proses mediasi diberikan waktu paling lama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berikutnya atas kesepakatan para pihak. Sidang ditunda untuk proses mediasi. Permisi. Silakan. Siang Ibu, perkenalkan saya Rozi yang akan memimpin proses mediasi pada perkara ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada Ibu-Ibu. Saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang mediasi. Bahwa mediasi ini bersifat rahasia dan tidak mengikat secara hukum, kecuali adanya kesepakatan. Dan semua yang dibicarakan dalam mediasi ini tidak bisa dijadikan alat bukti di kemudian hari. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Pak, sudah jelas. Sama Pak, jelas. Baik, sekarang saya akan meminta untuk masing-masing pihak untuk menjelaskan duduk perkara lainnya. Kita mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Rozi. Jadi begini, pada Januari 2024 saya meminjamkan uang sebesar 150 juta kepada Ibu Dina dengan perjanjian tertulis di atas materai. Disepakati pengembalian dalam 6 bulan dengan bunga 1% per bulan. Jatuh tempo pada Juli 2024. Sampai sekarang lebih dari setahun belum ada pembayaran sama sekali dari Ibu Dina. Meskipun sudah saya tegur secara lisan dan tertulis 3 kali, saya merasa sudah sangat bersabar. Tapi tidak ada respon yang baik dari Ibu Dina sendiri. Terima kasih Bu Alena. Untuk selanjutnya dari pihak tergugat, silakan Bu Dina. Makasih Pak kesempatannya. Saya mau menjelaskan ya dari penjelasannya Ibu Alena. Ya saya tidak menyangkal kalau itu tuh utang. Tapi kan Bu Alena tahu sendiri usaha saya itu lagi down. Jadinya ya saya otomatis gak bisa membayar hutangnya dong. Bukannya saya tidak mau membayar hutangnya, tapi kan emang nggak ada uangnya, jadi saya udah niat bayar, cuman emang kalau dalam waktu dekat tuh belum bisa gitu Pak. Baik, jadi yang saya dengar pada dasarnya tidak ada perselisihan di antara kedua belah pihak mengenai utang dan pembayarannya. Yang menjadi masalah adalah kemampuan dan cara pembayaran. Apakah pemahaman saya benar? Betul Pak, klien kami sebenarnya terbuka untuk solusinya asalkan ada kepastian dari pihak tergugat, begitu Pak. Benar Pak Rozi, klien saya juga ingin menyelesaikan dengan baik-baik. Hanya perlu skema yang lebih realistis. Baik, untuk lebih menggali lebih dalam dari kepentingan masing-masing pihak, saya akan melakukan kaukus, yaitu pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak. Kita mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Untuk Bu Dina dan pengacaranya dimohon untuk keluar terlebih dahulu. Bu Alena, secara pribadi apakah sebenarnya yang paling penting bagi Ibu dalam penyelesaian perkara ini? Apakah pengembalian penuh sekaligus atau ada kemungkinan dicicil asalkan ada kepastian?
Sejujurnya Pak Rozi, nggak apa-apa. Saya tuh nggak mempermasalahkan dicicil atau tidaknya. Tapi saya ini butuh komitmen yang pasti supaya Bu Dina ini tidak ingkar lagi. Jadi ada perjanjian tertulis supaya dia nggak kabur lagi. Baik, saya akan catat. Apakah Ibu juga bersedia untuk mempertimbangkan soal bunga yang sedang berjalan? Mengingat sudah terlambat cukup lama. Apakah bersedia? Ini sudah 1 tahun Pak, sedangkan uang saya ini tidak ketok sama sekali. Bagaimana saya tidak emosi Pak? Oke, baik, Bu Alena. Terima kasih. Untuk penjelasan dari Bu Alena, nanti akan saya sampaikan kepada pihak tergugat. Baik, Bu Dina. Dari yang Ibu sampaikan pada proses mediasi yang awal tadi, Ibu ingin menyelesaikan ini, tetapi terbatas secara finansial. Bisa dijelaskan kira-kira kemampuan real untuk Ibu membayar hutang Ibu, misalnya per bulan atau dalam jangka waktu tertentu itu berapa? Bisa dijelaskan. Jadi gini ya Pak Rozi, untuk saat ini itu saya dari penghasilan saya ya sekitar bisa mengumpulkan 10-12 juta lah. Jadi kalau mau mengembalikan uang yang 150 juta itu ya paling butuh waktu 12-15 bulan lah, setahun lebih dikit gitu. Oke. Apabila dari pihak penggugat dari Bu Alena menyepakati bahwasanya cicilan diberi jangka waktu 12 bulan untuk membayar 150 juta dengan cicilan 12.500.000 per bulan tanpa bunga tambahan untuk keterlambatan yang sudah lewat. Apakah Ibu bersedia? Mungkin bisa seperti itu ya Pak, karena saya pikir itu juga solusi yang lebih baik. Tapi ya jangan misalnya 5 hari harus 5 hari, jadi ya ada toleransi waktu lah, ada kelonggaran waktu. Karena kan uang saya lagi belum sepenuhnya pulih ya, jadi ya tolong kelonggarannya juga biar saya bisa mengembalikan uangnya gitu. Baik. Terima kasih atas keterangan dari masing-masing pihak. Dari penjelasan dari masing-masing pihak, saya menemukan titik temu yang sangat relevan bagi saya dan kesepakatan yang cukup baik. Saya akan sampaikan kerangka kesepakatan dan mohon ditanggapi dari masing-masing pihak. Oke. Usulan saya itu pertama, tergugat mengakui utang sebesar 150 juta kepada penggugat. Apakah benar? Benar Pak. Terus tergugat akan melunasi utang secara menyicil selama 12 bulan dengan nilai cicilan 12.500.000 per bulan. Terus nomor 3, penggugat tidak akan mengasih bunga tambahan atas keterlambatan yang telah terjadi sejak Juli tahun 2024. Nomor 4, diberikan toleransi keterlambatan pembayaran maksimal 7 hari kalender setiap bulannya tanpa dikenakan denda. Kelima, apabila tergugat lalai membayar selama 2 bulan berturut-turut tanpa ada keterangan dari pihak tergugat, maka penggugat berhak menagih sisa utang secara sekaligus langsung lunas. Nomor 6, kesepakatan ini akan dituangkan dalam akta perdamaian yang bakal dikukuhkan dalam pengadilan. Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau didiskusikan lagi? Klien kami menyetujui itu Pak. Oke. Dari pihak tergugat? Baik, klien kami juga menyetujuinya. Terima kasih Pak Rozi atas fasilitasnya. Baik, terima kasih atas kesediaannya dari kedua belah pihak.
Untuk mencapai solusi bersama, saya akan menyusun rumusan kesepakatan ini secara tertulis dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang nantinya akan dilaporkan kepada hakim pengadilan, yaitu Bu Rahma. Pemeriksaan perkara untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian sesuai pasal 130 HIR atau pasal 154 RPG. Bagaimana hasil mediasi yang sudah dilaksanakan? Yang Mulia, dengan ini saya sampaikan bahwa proses mediasi antara penggugat Bu Alena dan tergugat Bu Dina telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Berikut saya sampaikan dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pertama, tergugat mengakui utang sebesar 150 juta kepada penggugat. Tergugat akan melunasi tersebut secara cicilan selama 12 bulan dengan nilai cicilan 12.500.000 per bulan. Ketiga, penggugat tidak akan menagih bunga tambahan atas keterlambatan yang telah terjadi sejak Juli 2024. Keempat, diberikan toleransi keterlambatan pembayaran maksimal 7 hari setiap bulannya tanpa dikenakan denda. Kelima, apabila tergugat lalai membayar selama 2 bulan berturut-turut tanpa keterangan, penggugat berhak menagih sisa utang secara sekaligus atau instan. Keenam, kesepakatan ini akan dituangkan dalam akta perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan. Penggugat tertandatangani, tergugat tertandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rozi. Kepada para pihak, apakah ada kesepakatan perdamaian ini benar merupakan kemauan bebas dari masing-masing pihak tanpa ada paksaan? Benar Yang Mulia, ini sudah kesepakatan kami berdua. Betul Yang Mulia, kami sepakat seperti itu. Baik, berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai para pihak dalam proses mediasi dan sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, pengadilan akan mengukuhkan kesepakatan ini dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, perkara dinyatakan selesai. Sidang dinyatakan ditutup.